Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang berjudul penyajian data. Berikut adalah materinya. Sebelum kita masuk ke bab penyajian data, sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang pengumpulan data. Pada materi statistika, tentunya kita akan mengenal yang namanya data. Apa sih itu yang namanya data? Data adalah sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, baik berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Data itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan, dan yang kedua ada data kualitatif yang bukan berupa angka atau bilangan. Sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, data itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya, itu adalah data anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Yang kedua itu ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya itu ada data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Langsung saja kita masuk ke bab penyajian data. Tujuannya adalah supaya data yang dikumpulkan itu lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Secara umum ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu ada tabel atau daftar. Yang kedua itu menggunakan diagram. Diagram di sini juga dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Masuk ke materi pembahasan yang pertama, di sini adalah penyajian data secara tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel itu dinamakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya di sini ada data nilai ulangan kelas 7A ya. Di sini masih berupa kumpulan angka. Nah, kumpulan data di atas itu kita jika menyusunnya dalam bentuk tabel maka bentuknya akan seperti ini. Di sini untuk tampilan tabelnya ini terdiri dari tiga, yaitu ada nilai, turus, dan frekuensi. Untuk nilai itu adalah rentang nilai yang disajikan dalam kumpulan data. Di sini ada nilainya antara 6 sampai 9. Jadi kita isi 6, 7, 8, dan 9. Untuk turus itu contohnya kita ambil salah satu contoh, ini ada nilai 6. Jadi nilai 6 itu kita hitung jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan membuat garis-garis sebanyak 7. Begitupun untuk nilai selanjutnya. Untuk nilai 7 ini ada sebanyak 6, jadi garisnya ada 6, dan nilai 8 ada sebanyak 8, dan nilai 9 ini ada sebanyak 9. Jadi kita membuat garisnya. Selanjutnya dari garis lurus ini kita tuliskan dalam bentuk angka, yaitu nilai 6, karena jumlahnya garisnya ada 7 maka jumlahnya 7. Jadi frekuensi atau banyaknya nilai itu ada 7. Untuk nilainya 7 itu ada 6. Untuk nilai 8 itu ada 8. Untuk nilai 9 ada 9. Jadi jumlah keseluruhan ada 30. Itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram di sini nanti kita akan membaginya menjadi beberapa macam. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, dan yang ketiga ada diagram lingkaran. Untuk penyajian data diagram yang pertama itu ada diagram batang. Penyajian data dalam bentuk batang itu memiliki lebar yang sama dan letaknya juga dibuat terpisah. Contohnya di sini ada data yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Di sini disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, dari
tabel ini nanti kita akan merubahnya ke dalam diagram batang. Maka hasilnya seperti ini, dimana untuk garis horizontal, garis yang mendatar itu menunjukkan jenis pekerjaan, sedangkan untuk garis vertikalnya itu menunjukkan banyaknya orang. Contohnya di sini ada pegawai negeri sipil, itu karena banyaknya 12, maka kita buat batang ke atas berhenti di angka 12. Oh ya, untuk garis vertikal itu ada skala nilainya, itu skalanya juga harus urut ya. Kalau kelipatan 2 juga harus kelipatan 2, kelipatan 5 atau berapapun itu harus urut ya. Selanjutnya kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram. Yang kedua ini ada diagram garis. Penyajian data dalam bentuk ini itu berbentuk titik-titik yang dihubungkan sehingga membentuk garis. Contohnya di sini ada data suhu tubuh pasien pada suatu rumah sakit yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Di sini ada menunjukkan pukul dan suhunya. Jadi dari tabel di atas, jika dijadikan dalam bentuk diagram garis maka bentuknya seperti ini. Contoh yang pertama ini pada pukul 6.00 itu menunjukkan suhunya 38 derajat Celcius. Maka kita tarik garis dari ke atas sampai berhenti di 38 derajat Celcius. Untuk pukul 9 ini menunjukkan 37 derajat Celcius. Untuk pukul 12.00 menunjukkan derajat 39 derajat Celcius dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tampilan dari penyajian data dalam bentuk diagram garis. Oke, ini adalah masuk ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk ini itu menggunakan juring atau sektor berdasarkan perbandingan data terhadap keseluruhan datanya. Jadi dalam bentuk derajat atau persen. Contohnya di sini ada hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Untuk ukuran sepatunya ini ada 33 sampai 39. Dan selanjutnya untuk menyajikan data dalam bentuk lingkaran, kalian harus menentukan luas daerah pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Luas daerah pada suatu lingkaran itu sesuai dengan sudut pusat daerah pada lingkaran. Oleh karena itu, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kalian harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Seperti yang kita tahu ya, satu lingkaran itu sudut pusatnya adalah 360 derajat. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui sudut pusat untuk setiap frekuensinya. Untuk ukuran sepatu 33 contohnya, karena jumlah frekuensinya ada 2, kita akan mengukur luas lingkaran untuk sudut pusatnya, yaitu rumusnya ada F dibagi total dikali 360 derajat Celcius. Untuk frekuensinya ukuran sepatu 33 itu jumlahnya 2 dibagi total semua frekuensi itu ada 24 dikali 360 derajat menghasilkan 30 derajat. Jadi nanti untuk besar sudutnya untuk ukuran sepatu 33 itu ada 30 derajat. Untuk sepatu 34 caranya juga sama, menggunakan rumus sudut pusat menghasilkan 60 derajat dan seterusnya. Sehingga untuk luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu dapat digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Ya, ini warna-warna yang berbeda menunjukkan ukuran sepatunya ya. Untuk warna biru ini ada ukuran sepatu 33 menunjukkan besar sudutnya 30 derajat. Tuh. Jadi ini adalah tampilan dari penyajian data berupa diagram dalam bentuk derajat. Oke, sekian. Terima kasih penyampaian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.